Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita, mengawali hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita, dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 141 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan, tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus kita jalani seturut dengan kehendak Allah. Kita memiliki keterbatasan, kita memiliki yang namanya kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan kita itu sebagai manusia yang fana, hendaklah kita bergantung kepada Tuhan. Kita akan melakukan kesalahan, kita akan melakukan pemberontakan, kita akan melakukan yang namanya penyelewengan di hadapan Allah. Tetapi Allah kita itu tidak akan pernah bergeser kasih setianya untuk tetap mengasihi kita, untuk tetap melindungi kita, untuk tetap sayang kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini tidak bisa jauh dari Allah. Maka pemazmur ini mengarahkan kita untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Allah, mengharapkan kehidupan kepada Allah. Sehingga bagaimana kita hidup, meskipun kita hidup di dalam keberdosaan kita, meskipun kita sudah melakukan pelanggaran kita, meskipun kita tidak setia kepada jalan Allah, tetapi Allah kita tetap setia, sehingga kita harus berbalik dan mengarah kepada Allah yang setia itu untuk menjadi umat Allah yang memiliki perilaku yang setia juga. Maka lihat hidup kita sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apakah sekarang hidup kita itu sudah kita tujukan kepada Allah? Apakah pandangan kita juga sudah kita tujukan kepada Allah? Atau jangan-jangan sampai dengan saat ini kita masih mengikuti kenikmatan dunia. Kita masih masuk ke dalam ajakan-ajakan dunia ini. Kesenangan, kemewahan yang bersifat hedonis sudah kita masuki saat ini. Maka banyak orang yang sekarang hanya menikmati keglamoran, sehingga cara hidupnya tidak lagi mencerminkan cara hidup yang sudah diarahkan oleh Allah. Hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Jika Tuhan memberikan berkat berlebih padamu, maka pakailah hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kamu merasakan bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah terberkati. Jika engkau hidup dalam kekuranganmu, maka syukuri kekuranganmu, karena Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberikan berkatnya meskipun kamu harus berkekurangan. Karena Allah akan memberikan kecukupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Arahkan pandangan kita untuk tertuju kepada Allah. Karena disitulah kita akan menyatakan diri untuk mengakui, mengimani, mempercayai sebagai bentuk pernyataan iman kita bahwa Allah itulah pelindung. Karena apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun yang akan kita hadapi di depan, sesungguhnya Allah adalah tempat perlindungan kita. Namun, sebagai orang percaya kita kadang melupakan ini. Kita kadang tidak fokus kepada tertuju kepada Allah. Kita hanya mengandalkan diri kita. Kita hanya mengandalkan pikiran kita. Apalagi di zaman teknologi yang canggih ini, sudah banyak orang mengatakan ini adalah hasil karyaku, hasil keringatku, ini adalah bagian dari penelitianku dan lain sebagainya. Banyak orang yang hanya
mengakui kehebatannya. Padahal lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mengingatkan kita, sehebat apapun kita hari ini, sejago apapun ilmu kita hari ini, sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka sebagai seorang anak, meskipun engkau bisa sekolah tinggi Bapak Ibu dan saudara-saudara, meskipun engkau bisa menyelesaikan S1, S2, S3, bahkan sampai dengan profesor sekalipun, sesungguhnya yang terhebat di situ adalah Allah kita yang mempersiapkan kita dan juga orang tua kita. Meskipun mereka tidak tamat sarjana, meskipun mereka hanya tamatan SMP, tetapi mereka bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak terang. Maka lihat, pandangkan, tertuju, pandangan kita harus tertuju kepada Allah. Karena disitulah kita akan melihat pengharapan, melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak mampu, tetapi Allah akan memampukan. Maka disitulah Allah tempat perlindunganku, Allah tempat di mana kita untuk mengadu. Maka meskipun kita berdosa, maka pemohonlah kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak mencampakkan kita, supaya Tuhan tidak melupakan kita karena pelanggaran-pelanggaran kita. Maka Allah selalu berjanji, barang siapa yang mau datang kepadanya, maka pintu maaf dan pertobatan itu terbuka bagi setiap orang yang mau datang mengakui segala dosa-dosanya. Maka hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah datang untuk keselamatan kita. Maka tujukanlah pandangan kita kepada Allah, karena Allah sendiri tempat perlindungan kita, dan dia tidak akan mencampakkan kita karena dosa-dosa kita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat menyatakan begitu besarnya kasih setiamu kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi apa yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau kasih. Di dalam setiap kehidupan kami, di keluarga kami, tempat kerja kami, bahkan di lingkungan kami. Ajari kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.